Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Denny Yudiantoro, pada perkuliahan selanjutnya, yaitu untuk mahasiswa manajemen bisnis syariah dengan mata kuliah manajemen pelanggan. Mungkin video ini bisa juga berguna bagi para milenial, para pengusaha muda yang ada di seluruh Indonesia. Kita hari ini sharing, kita hari ini ngobrol-ngobrol masalah manajemen pelanggan. Kenapa sih pelanggan itu amat sangat penting? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin selalu dibuat, selalu dilontarkan bagi para pebisnis ataupun para akademisi yang menyatakan bahwa memang pelanggan itu penting. Kenapa? Saya menyebut bahwa customer is a reason why you still stay in a business. Pelanggan itu adalah alasan mengapa Anda masih eksis dalam bisnis. Kenapa Anda masih berada pada lingkup bisnis yang pastinya tidak salah juga orang menyebut bahwa pelanggan itu adalah raja. Customer is the king. Yang namanya raja pasti dilayani dengan luar biasa gitu. Makanya layani pelanggan Anda dengan luar biasa, ya pastinya pelanggan-pelanggan itu akan memberikan kontribusi yang luar biasa pada perusahaan Anda. Jadi saya kurang lebih 14 tahun menjadi seorang marketing di beberapa perusahaan baik nasional maupun multinasional gitu. Jadi 14 tahun saya menjadi marketing yang amat sangat concern dengan pelanggan, yang amat sangat concern dengan customer. Ingat bahwa dalam perusahaan private atau perusahaan bisnis di mana notabene perusahaan tersebut memiliki pesaing, memiliki kompetitor. Di mana yang namanya pelanggan itu sekarang pintar. Pelanggan itu adalah orang yang saya bilang sophisticated gitu. Jadi dia bisa mengakses apapun, informasi apapun dari sebuah gawai, dari sebuah gadget. Makanya ketika Anda melakukan sesuatu atau tidak memberikan yang terbaik buat pelanggan Anda, jangan heran kalau pelanggan Anda akan pindah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa senantiasa layani dengan hati karena customer Anda akan jatuh hati. Tetapi ketika Anda melayani dengan setengah hati, ya customer Anda pasti akan pindah ke lain hati. Itulah konsep dalam sebuah bisnis. Konsep dalam Anda melakukan manajemen terhadap pelanggan-pelanggan Anda. Dalam perusahaan-perusahaan bisnis, khususnya dalam perusahaan-perusahaan yang pernah saya berkarir di sana yaitu perbankan, ya kita mengenal yang namanya customer centric strategi. Apa itu customer centric? Customer centric adalah budaya bisnis yang menempatkan pelanggan, menempatkan customer itu sebagai poros atau hal yang paling utama, inti dari sebuah perusahaan. Maksudnya apa? Bahwa semua elemen yang ada dalam perusahaan, semua elemen yang ada dalam bisnis itu harus selalu fokus pada pelanggan. Makanya tidak heran dalam perusahaan-perusahaan perbankan khususnya, jadi ketika Anda mungkin berada di bisnis, ya bolehlah Anda mencontoh bagaimana perbankan itu memberikan layanan pada pelanggan atau kepada nasabahnya. Anda perlakukan customer Anda di tempat Anda seperti Anda melihat bagaimana orang bank itu memperlakukan customernya. Ya nanti serasa perusahaan Anda, bisnis Anda itu seperti banking hall gitu kan, keren gitu kan. Jadi intinya bahwa pelanggan itu butuh perhatian. Jadi ada sebuah tagline dari perusahaan asuransi yang namanya always listening and always understanding. Mungkin itu adalah hal yang luar biasa tepat. Kenapa? Pelanggan itu butuh yang namanya perhatian dan didengarkan oleh perusahaan di mana dia menjadi customer-nya. Jadi ketika Anda selalu mendengarkan, selalu memahami apa sih kebutuhan pelanggan itu, ya pelanggan itu akan respect kepada Anda. Pelanggan itu akan tetap betah di tempat Anda. Jadi Tuhan itu menciptakan satu mulut dan dua telinga. Pasti ada maknanya. Kenapa? Kita diharuskan lebih banyak mendengar daripada bicara. Sama ketika Anda prospek kepada pelanggan, kemudian Anda banyak ngomong gitu, pelanggan juga tidak akan respect. Beda kalau Anda datang ke tempat calon pelanggan, Anda dengarkan apa sih yang menjadi permasalahan mereka, apa sih yang menjadi curhatan-curhatan mereka tentang produk yang mereka gunakan. Nah, itu mungkin sebagai jalan masuk Anda untuk mendekati mereka. Itu menjadi celah Anda untuk menjadikan calon pelanggan itu mau membeli produk di tempat Anda. Nah, itulah Anda selalu mendengarkan. Jangan hanya bicara, jangan hanya menawarkan produk. Anda bukan hanya sales, tujuan Anda bukan hanya menjual, tetapi bagaimana produk Anda terbeli oleh pelanggan, Anda bisa meningkatkan hubungan keterikatan antara Anda dengan pelanggan. Tidak ada gunanya ketika orang membeli produk Anda setelah itu dia kembali. Harapan Anda ketika produk bisa Anda jual kepada mereka, mereka akan membeli lagi. Mereka akan memesan lagi produk Anda. Itu namanya pelanggan. Ketika dia terus-terusan menggunakan produk Anda, namanya adalah loyal customer. Itu yang menjadi target dari setiap perusahaan.
terhadap pelanggan-pelanggannya. Bagaimana kita menjadikan pelanggan itu loyal customer kita. Ingat bahwa ketika kita punya loyal customer, dia memiliki semangat yang luar biasa untuk menggunakan produk kita dan untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya menggunakan produk kita. Makanya customer itu penting. Jadi ketika Anda menjadi seorang pebisnis, ketika Anda menjadi seorang marketing yang fokus pada pelanggan, ya Anda semangatnya ya jangan menyanyikan lagu mundur alon-alon gitu kan. Nyanyikan lagu maju tak gentar. Maju tak gentar untuk selalu memberikan service excellent, pelayanan prima. Kenapa sih service excellent itu sangat penting? Ya, pertama ya ketika Anda bisa memberikan service yang luar biasa, selain produk Anda yang luar biasa, ya pastinya pelanggan itu akan ingat pada Anda. Ketika pelanggan itu membutuhkan produk yang sama, dia tidak akan kemana-mana. Dia akan kembali ke tempat Anda. Ketika rekannya membutuhkan produk yang Anda jual, ya dia akan menawarkan produk yang Anda jual. Bukan ditunjukkan kepada tempat yang lain. Itulah maknanya bahwa ketika Anda layanannya bagus, produknya bagus, orang itu akan selalu ingat pada Anda. Dan itu adalah yang utama. Kemudian selain ingat, jadi ingat itu pasti dengan ingat kebaikan Anda, dengan ingat dengan layanan Anda. Ingat, saya pernah selalu menjelaskan ini kepada mahasiswa saya, Anda harus menjadi orang baik. Mahasiswa saya protes, Pak, saya nggak mau jadi orang baik, Pak. Loh kenapa? Gitu. Karena setiap orang itu menggunakan alasan itu untuk memutuskan hubungannya. Loh kok bisa, saya tanya seperti itu. Iya, saya itu diputuskan pacar saya alasannya karena katanya saya terlalu baik buat dia. Wah, itu adalah jawaban klise gitu ya. Mungkin itu adalah jawaban Anda ketika Anda milenial memutuskan pacar Anda. Pasti alasannya sama. Kamu terlalu baik buat saya. Nah, itu just joke gitu. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi jangan melakukan hal itu gitu. Tetap jadilah orang baik, tetap jadilah penjual yang baik, jadilah marketing yang baik. Kenapa? Karena ketika Anda menjadi seorang penjual yang baik, Anda akan tetap diingat sama orang lain. Pastinya jadi orang baik itu ya, intinya Anda ketika jadi orang baik, Tuhan itu akan mempertemukan Anda dengan orang-orang baik. Dan dengan Anda bertemu orang-orang baik, ya jalan Anda semakin baik untuk menuju kesuksesan. Itu yang harus Anda catat gitu. Oke. Jadi yang selanjutnya selain akan selalu diingat oleh pelanggan, yaitu kita menunjukkan kepedulian pada pelanggan. Penting nggak kita menunjukkan kepedulian kita pada pelanggan? Penting. Kenapa? Sekali lagi bahwa ketika Anda punya pelanggan, jangan hanya berorientasi pada jangka pendek. Anda harus berpikir bahwa pelanggan Anda akan tetap menjadi pelanggan Anda selamanya dan mungkin akan membawa pelanggan baru buat Anda. Jadi buatlah kedekatan, kepedulian pada pelanggan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang mengadakan family gathering dengan pelanggannya, mengundang pelanggannya untuk makan malam. Itu adalah sebuah strategi untuk memaintain pelanggan-pelanggan mereka. Ingat bahwa mencari pelanggan baru itu memang lebih mudah daripada mempertahankan pelanggan lama. Jadi Anda mencari nasabah itu, customer baru itu gampang, tapi mempertahankan pelanggan yang lama ini susah. Bahkan biaya mencari customer baru itu lebih mahal daripada mempertahankan customer yang lama. Ya, jadi Anda harus ingat biayanya lebih mahal. Makanya Anda harus berupaya bagaimana mempertahankan customer baru, customer lama Anda. Yang selanjutnya adalah menarik selain untuk akan diingat oleh pelanggan, kemudian menunjukkan kepedulian pada pelanggan. Yang selanjutnya adalah menarik pelanggan baru. Kenapa kok menarik pelanggan baru? Karena dengan Anda memberikan layanan yang luar biasa tersebut, pelanggan lama Anda akan bercerita pada calon pelanggan lain. Mungkin dia akan istilahnya menceritakan bagaimana layanan Anda yang amat sangat luar biasa. Dan itulah yang menjadi alasan orang itu pindah ke tempat Anda. Atau bahkan dengan layanan jelek Anda, orang itu akan pindah ke perusahaan kompetitor Anda. Makanya usahakan memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau saya boleh memberikan rumus, jadi boleh saya memberikan rumus bahwa bagaimana kita memberikan layanan kepada customer kita adalah sebuah rumus Punokawan gitu. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Wah, apa maksudnya itu? Pertama adalah semar adalah lek gelem mesem, customer mesti marem. Ketika Anda selalu mau tersenyum, yang namanya pelanggan itu pasti akan senang. Ingat bahwa ketika Anda di bisnis, orang yang rajin mandi masih kalah dengan mereka yang rajin senyum. Maksudnya apa? Ketika Anda memberikan senyum yang tulus, senyum yang ikhlas pada orang itu akan menjadi terhipnotis dengan Anda. Apapun yang Anda jual, apapun yang Anda tawarkan, itu bisa berakhir closing. Apa itu bahasa closing? Bahasa closing itu bahasa marketing ketika kita berhasil menciptakan deal penjualan dengan calon pelanggan. Ingat bahwa orang yang rajin mandi itu masih kalah dengan yang rajin senyum. Senyum yang ikhlas itu adalah ya ketika ikhlas itu saya ceritakan kemarin seperti keset. Ketika diinjak-injak, ketika dibejek-bejek, tetap aja welcome. Nah itulah ikhlas. Ketika Anda memiliki senyum yang ikhlas tulus, maka layanan Anda akan menjadi berkelas.
semar, gelem mesem, customer mesti marem. Yang kedua adalah gareng. Apa itu gareng? Gareng adalah penampilannya tansah gumebyar lan mentereng. Nah, jadi gareng itu penampilan tansah gumebyar lan mentereng. Penampilan di sini bukan berarti Anda berpenampilan dengan baju-baju mahal, Anda menggunakan kosmetik-kosmetik mahal, Anda glowing gitu. Tidak seperti itu. Jadi lebih bagaimana Anda sopan dalam memberikan layanan. Bagaimana orang Jawa bilang ajining diri sokolati, ajining roko soko busono. Ketika Anda bertutur kata yang baik, Anda berpenampilan yang sopan, itu orang akan segan. Contohnya seperti ini. Misalkan Anda masuk ke sebuah toko, sebuah gerai. Setelah Anda masuk, pelayannya, jadi customer service-nya datang, dia pakai rambut gondrong, tatonya banyak, pakai singlet, kemudian pakai piercing di lidah sambil ngomongnya selamat malam, sambil menunjukkan lidahnya yang di piercing. Saya yakin pasti Anda akan takut. Anda pasti, wah kok gini ya layanannya. Kita ngomong yang namanya ketika kita berpenampilan antara bisnis konvensional dengan bisnis online. Kalau bisnis online, orang tidak akan takut dengan penampilan itu. Kenapa? Online itu tidak bisa melihat wajah langsung. Yang penting Anda cepat merespon, Anda packagingnya bagus, Anda kirim cepat barangnya, selesai. Tapi kalau Anda layanan konvensional, penampilan itu menjadi hal yang utama. Makanya ketika Anda punya bisnis, Anda punya karyawan, ketika mereka melayani customer-nya, usahakan penampilannya sopan dan rapi. Kenapa? Ya, mungkin saya bilang tadi ketika dia pakai tato gondrong, pakai tindik gitu, mungkin dia cocok menjadi penjual, mungkin penjual narkoba. Ya kan, lebih meyakinkan. Bayangkan dia menjual produk, misalkan dia kerja di perusahaan keuangan gitu, produk asuransi gitu. Penampilan seperti itu orang tidak akan percaya. Trust tidak akan terbentuk dari calon pelanggan ketika penampilan pegawainya seperti itu. Makanya ketika Anda punya bisnis, pakai prinsip gareng, penampilan tansah gumebyar lan mentereng. Selain penampilan, tutur kata juga harus bagus, harus dijaga. Supaya apa? Ya, tutur kata itu yang mencirikan perusahaan Anda. Jangan sampai Anda bertutur kata yang buruk, bertutur kata yang jelek. Ingat bahwa sebuah kajian bilang bahwa corporate branding itu dipengaruhi oleh personal branding dari karyawan, dari pegawai. Contoh seperti ini, ketika Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda pakai name tag, Anda pakai baju corporate, kemudian Anda keluar, Anda berkelahi di luar. Orang pasti melihat, ternyata perusahaan si A itu karyawannya suka berkelahi. Padahal mungkin cuma Anda yang berkelahi, karyawan lain baik-baik. Nah, itulah yang perilaku Anda, perilaku satu orang itu akan mencoreng pemikiran orang tentang sebuah korporasi. Makanya apa yang Anda lakukan di luar, usahakan lakukan ini dengan baik. Karena itu akan mencerminkan, orang akan mempersepsikan terhadap perusahaan atau organisasi Anda. Oke, jadi penampilan tansah gumebyar lan mentereng gitu kan. Jadi kemudian semar gareng Petro itu saya asumsikan bahwa lek gelem mepet customer itu mesti ambruk. Nah, apa itu lek gelem mepet customer mesti ambruk? Ketika Anda mau mendekati customer Anda, mau berbuat baik kepada customer Anda itu pasti akan dekat dengan Anda. Mepet di sini bukan kita berasosiasi bahwa hal itu negatif. Mepet di sini adalah bagaimana kita melakukan pendekatan kepada customer. Bagaimana approach kita, strategi approach kita untuk menaklukkan pelanggan kita. Jadi istilahnya bahwa tidak ada yang namanya marketing di jalan, tidak ada yang namanya berbisnis di jalan, itu mudah dalam mencari yang namanya customer. Pelanggan itu awalnya itu dia susah untuk ditaklukkan. Kenapa? Yang namanya pelanggan itu sekarang pinter. Ketika kita ada seorang yang menjual produk, pelanggan itu gampang. Dia searching di dunia maya, searching di internet, dia bisa mencari informasi. Makanya ketika Anda tidak bisa mendekati mereka dengan tepat, ya mereka tidak akan pernah berlabuh di perusahaan Anda. Tidak pernah berlabuh pada bisnis atau pada produk yang Anda produksi. Makanya bagaimana strategi Anda mendekati mereka? Satu yang harus Anda belikan, sebagai marketing, sebagai tenaga penjual, sebagai pebisnis, always giving before asking. Maksudnya apa? Dalam agama dijelaskan memberi itu lebih baik daripada menerima. Itu pasti itu dalam agama apapun mengajarkan bahwa kita selalu memberikan kepada orang lain. Karena memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Sama ketika Anda menjadi sales sebagai penjual, Anda harus memberi dulu, jangan mengharap untuk diberikan oleh pelanggan Anda. Maksudnya apa? Contohnya seperti ini, saya lakukan beberapa tahun yang lalu ketika saya masih bekerja dan menjadi marketing perbankan. Ketika saya mendekati customer saya, mereka belum tentu mau dengan saya. Tetapi saya tetap rajin say hello kepada mereka, saya datang ke tempat mereka, saya dengarkan curhatan mereka. Karena kenapa saya tadi bilang bahwa manusia itu
dua telinga satu mulut. Jadi ketika orang itu lebih senang didengarkan daripada kita ngoceh sendiri. Ketika saya datang, saya dengarkan keluhan customer saya ajari. Ketika mereka menjadi nasabah di bank lain dan tidak diperhatikan, saya perhatikan. Saya selalu memberikan. Saya yakin bahwa ketika saya semangat memberi kepada dia, dia akan respect kepada saya. Akhirnya apa ya? Dia akan pindah ke tempat saya. Kalau dia tidak pindah, paling tidak dia membeli sedikit produk saya. Itulah yang namanya always giving before asking. Anda harus memberi dulu sebelum menerima. Contohnya Anda ketika punya bisnis Anda makanan, berikan tester kepada pelanggan Anda, calon pelanggan Anda. Ketika rasanya enak, dia cocok dengan taste-nya, lidahnya dia akan beli di tempat Anda. Dan ketika Anda bisa mempertahankan kualitas produk Anda, layan Anda luar biasa, saya yakin dia tidak akan pindah ke tempat lain. Itulah strategi memberi lebih baik daripada menerima. Menjadi seorang penjual itu memberi dulu sebelum Anda menerima. Semar gareng Petruk, jadi lek gelem mepet customer yo mesti ambruk. Semar gareng Petruk bagong. Ya, jadi ketika Anda sudah tersenyum, penampilan Anda sudah luar biasa, Anda sudah melakukan pendekatan yang bagus, pasti terakhirnya adalah bagong. Bar dilayani mung iso ndomblong lan bengong. Apa maksudnya? Ketika Anda setelah selesai melayani, memberikan layanan kepada pelanggan Anda, dia akan amazing pada Anda. Dia akan merasa wow, luar biasa. Apa yang dia rasakan adalah satu, yaitu dia merasakan yang namanya memorable experience service value. Nah, jadi apa itu memorable experience service value? Pengalaman tak terlupakan karena pernah dilayani. Harapannya Anda ketika punya bisnis, Anda ketika bekerja menjadi marketing perusahaan, jangan hanya puas dengan customer itu puas. Salah. Kalau Anda hanya cukup dengan kata puas, Anda tidak akan bisa berkembang. Apa yang harus Anda lakukan? Ciptakan yang namanya memorable experience service value. Pengalaman yang tak terlupakan ketika Anda layani. Apa itu? Ya, banyak hal yang bisa Anda lakukan di luar standard operational procedure yang ada di perusahaan Anda. Kalau senyum, ya mungkin Anda bisa berimprovisasi. Ingat bahwa ketika Anda berada dalam bisnis, Anda harus adaptif, responsif, dan inovatif. Itu adalah 3 hal yang bisa menjaga eksistensi bisnis Anda, eksistensi pekerjaan Anda di tengah perubahan yang luar biasa. Di tengah krisis Anda bisa melakukan 3 hal itu, ya bisnis Anda akan bisa berlayar dengan amat sangat pelan, tetapi selamat sampai tujuan. Kenapa? Ya itulah 3 hal yang harus Anda lakukan, 3 hal yang harus Anda terapkan, ya pastinya akan membuat bisnis Anda luar biasa. Ya, kenapa? Ya memorable experience service value itu. Apa yang harus kita lakukan ketika memorable experience service value? Ya mungkin di luar hal-hal yang menjadi kewajiban. Misalkan orang datang ke tempat Anda menyebut namanya. Jadi ingat secara psikologis itu orang akan senang ketika disebut nama. Misalkan Anda datang ke toko, tiba-tiba customer Anda tahu nama Anda. Itu akan menjadi psikologis yang luar biasa. Anda senang. Bagaimana Anda tahu? Ya upayakan Anda mengingat satu persatu nama customer Anda. Kalau perlu tulis. Makanya kalau Anda datang ke perbankan, kantor bank, apa yang dilakukan customer pertama kali? Dia pasti minta KTP atau buku tabungan. Tujuannya apa? Untuk mengetahui nama Anda. Ketika sudah mengetahui, dia pasti menyebut nama Anda Bapak, Ahmad, atau Ibu Siti, dan sebagainya. Kenapa? Orang itu secara psikologis akan merasa diperhatikan ketika disebut namanya. Makanya usahakan Anda selalu ingat nama-nama pelanggan Anda. Itu bagaimana untuk menciptakan memorable experience service value. Mungkin ketika Anda ingat namanya, mungkin dia mau meninggalkan tempat Anda sebut namanya Bapak Ahmad, selamat jalan, hati-hati di jalan, salam untuk keluarga. Itu adalah hal yang simple Anda lakukan, tidak perlu bayar, tapi dia akan berkesan di ingatan customer kita. Ketika nasabahnya, customernya baru ulang tahun, Anda bilang, selamat ulang tahun Ibu ya, bulan kemarin baru aja ulang tahun, semoga Ibu selalu diberi kelimpahan kenikmatan, kesehatan, rezeki yang melimpah, keluarga bahagia. Itu adalah kata-kata yang sederhana, yang Anda tidak perlu bayar. Apa dampaknya? Customer Anda pasti senang ketika Anda mengucapkan hal itu. Bayangkan itu adalah sebuah perhatian. Perhatian yang Anda berikan secara gratis, Anda nggak perlu bayar. Imbasnya adalah customer itu akan merasakan memorable experience service value. Kemudian selain mungkin menyebut itu, ada 3 kata mutiara. Supaya kita bisa membungkus layanan kita menjadi layanan yang tak terlupakan. Yaitu ada 3 kata mutiara, tolong, maaf, dan terima kasih. Makanya ketika ada orang datang, ketika Anda membutuhkan, usahakan Anda bilang, mohon maaf, Bos, boleh. Seperti ketika saya bekerja di bank gitu, saya lihat customer saya selalu bilang, mohon maaf Ibu, Bos, bisa minta tolong pinjam KTP-nya. Padahal kita mau nolong dia, kenapa kok kita minta tolong gitu kan?
Nah, itu adalah sebuah upaya untuk memperhalus bahasa kita, supaya bahasa kita itu menjadi hal-hal yang menusuk di hati pelanggan kita. Minta tolong, setelah itu ucapkan terima kasih. Nah, itu 3 hal itu mungkin sering Anda ucapkan akan memberi dampak yang luar biasa. Selain tutur kata Anda menjadi halus, Anda juga menjadi orang yang disenangi oleh siapapun, baik oleh customer Anda, oleh rekan Anda, oleh kawan Anda, dan sebagainya. Karena 3 kata mutiara adalah akan memperhalus bahasa Anda. Senyum ya pasti itu adalah pembungkus lain seperti saya jelaskan tadi gitu. Jadi itu adalah hal yang harus Anda kerjakan dalam bisnis Anda. Supaya apa? Ya supaya Anda tetap keep in touch dengan pelanggan Anda. Ingat, dalam marketing itu ada yang namanya marketing mix. Ada yang namanya marketing mix. Dulu ketika kita 10 tahun yang lalu sampai sekarang pun masih relevan ilmunya. Ada yang namanya 4P, yaitu product, price, place, promotion. 4P ini lebih menekankan perusahaan atau produk yang kita miliki. Produk berarti produk yang kita buat. Kemudian price, harga yang kita tetapkan. Place, jarak antara kita dengan konsumen, dengan bahan baku. Promotion, bagaimana strategi pemasaran kita. Itu adalah upaya-upaya yang lebih berhubungan dengan kita sebagai pebisnis. Tapi sekarang marketing mix sudah berganti. Sudah bergeser dengan yang namanya 4C. Pertama adalah customer need. Kita bandingkan antara produk dengan customer need. Kalau dulu kita hanya berorientasi pada produk. Produk yang kita bikin harapannya laku. Tapi sekarang tidak. Ketika kita membuat sebuah produk, itu usahakan sesuai dengan customer need, kebutuhan pelanggan. Makanya yang namanya bisnis itu yang survive adalah kita membuat produk yang dibutuhkan pelanggan. Bukan kita membuat produk yang sesuai dengan keinginan kita. Anda bikin produk kuliner, misalkan Anda suka pedas, kan customer Anda nggak suka pedas, tapi Anda tetap bikin pedas yang nggak akan laku. Usahakan sesuai dengan selera pasar. Makanya customer need penting. Kemudian yang kedua adalah price. Price itu berapa sih harga yang akan Anda jual dari Anda ngitung HPP-nya, tapi sekarang lebih ke cost, biaya. Nah, jadi dengan biaya ini Anda akan bisa lebih kompetitif harganya. Tujuannya adalah supaya Anda terserap oleh pasar. Kenapa? Karena yang membuat produk itu tidak hanya Anda. Orang lain juga membuat produk yang sama. Kompetitor Anda juga membuat produk yang sama. Jangan sampai Anda kalah dengan mereka. Yang ketiga adalah place. Kalau dulu adalah tempat, place, jarak Anda. Sekarang convenient. Bagaimana produk Anda semakin dekat dengan pelanggan Anda. Makanya sekarang ada yang namanya reseller, ada yang namanya dropshipper. Kenapa? Untuk mendekatkan pelanggan dengan produk Anda. Convenience store. Nah, apa itu convenience store? Toko-toko seperti Indomaret, Alfamaret, dia semakin dekat dengan pelanggan. Letaknya remote area di daerah-daerah. Kenapa? Supaya lebih dekat dengan pelanggan. Yang terakhir adalah promotion kalau dulu 4P. Kalau sekarang communication. Tidak hanya bagaimana kita mempromosikan produk, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan antara produk kita dengan pelanggan. Ingat bahwa seorang penjual, seorang marketing itu harus pandai mengkomunikasikan produk. Harus pandai mengkomunikasikan adalah sebagai jembatan antara perusahaan dengan pelanggan. Anda harus pandai mengkomunikasikan. Nah, ketika 4 hal itu Anda lakukan, ya insya Allah hubungan Anda dengan pelanggan akan semakin baik, produk Anda akan semakin dinikmati oleh pelanggan. Mungkin itu dulu untuk kuliah pertama kita di manajemen pelanggan untuk mahasiswa manajemen bisnis syariah. Semoga sedikit tambahan, sedikit sharing ini bisa bermanfaat. Ingat, saya ada, ya bukan kuis, bukan tugas. Anda komen di bawah, tulis nama, NIM, dan apa yang perlu Anda tanyakan, apa yang perlu Anda komenin, apa yang harus Anda tidak setuju dengan pendapat saya, boleh. Jadi di sini kita demokrasi. Saya bukan orang yang otoriter, saya bukan orang yang harus Anda ikut saya, tidak. Karena bisnis itu ilmunya bergerak terus, pemasaran itu ilmunya bergerak terus, tidak ada strategi yang tepat, hanya bagaimana kemauan Anda untuk mencari, untuk menemukan strategi yang sesuai dengan bisnis Anda, yang sesuai dengan karakter Anda. Itulah yang namanya bisnis. Dalam dunia bisnis, dalam dunia pemasaran itu tidak ada mana strategi yang paling jitu, tidak ada. Ingat bahwa Anda ketika menjadi seorang pebisnis harus selalu menjadi orang baik. Kenapa? Ya saya bilang bahwa orang baik itu sekarang langka, kayak tabung 3 kg, tabung gas 3 kg itu langka gitu. Makanya Anda harus menjadi pebisnis yang baik, pebisnis yang jujur gitu. Jadi dulu saya pernah mendengar sebuah ceramah dan sebuah khotbah gitu bahwa tempat yang paling disukai Tuhan itu adalah masjid, yang paling dibenci adalah pasar gitu. Ketika saya merasakan hal itu, ya ternyata memang seperti demikian gitu kan. Kenapa kok
masjid itu tempat yang paling suci? Ya kan di situ orang ibadah. Kalau pasar kenapa dibenci? Ya karena di situ orang itu, kalau di pasar Anda akan sering mendengar sumpah sarapah gitu. Mbok sumpah picek blek aku tuku barangnya semene. Mbok cekek glegek gitu. Kalau orang Jawa seperti itu gitu. Wah, aku bati ndak bati gitu. Batiku mek semene. Ya itulah banyak sekali sumpah sarapah. Dan saya bekerja di bisnis perbankan, 80% usaha bermasalah karena piutang tak tagih. Karena orang utang tidak pernah bayar. Gitu. Nah, kenapa yang namanya pas itu dibenci? Ya, seperti itu karakternya pasar. Makanya ketika Anda menjadi seorang pebisnis, ketika Anda menjadi seorang pedagang, ya berlakulah baik, berlakulah jujur. Kenapa? Ya kita berbisnis tidak hanya mencari finansial keuntungan semata, juga mencari keberkahan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya untuk manajemen bisnis syariah, mata kuliah manajemen pelanggan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.